Ya, FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Lagi-lagi di Halo Kota Batik dan lagi-lagi kita akan bicara di talk show tentang layanan publik. Oke, di ruang siar ini sudah ada dua bintang tamu yang luar biasa. Ada Teh Mumun apa gimana ya saya panggilnya? Kalau di kampung pada manggilnya Bunda. Oh Bunda, Iya. Bunda Mumun dan Iya. juga ada Mas Fikri. Wah, ini dua orang ini orang-orang yang luar biasa sih. Aha. Biasa di luar. Aha. Iya, kalau nggak biasa di luar nggak pernah lihat Iya dunia dong, luar gitu. gitu kan. Oke, baik. Assalamualaikum Bunda Mumun. Waalaikumsalam warahmatullahi Ap- wabarakatuh. Gimana kabar Bunda? Alhamdulillah luar biasa tetap Wah. semangat. Kelihatan banget ya guru. Guru PAUD kan. Alhamdulillah sehat luar biasa. tetap semangat. Ya biar siang-siang itu rasanya masih tetap pagi. Oh iya, harus Iya. kayak di siaran itu juga harus begitu. Nggak boleh loyo meskipun banyak masalah, mungkin sedang punya tunggakan utang gitu. Tanggal tua. Ini masih tanggal muda harus Ini semangat. masih muda, tenang aja. Masih muda, kemarin udah dikeluarin semua. Tinggal sisanya. Masih mending ada sisa ya. Iya kalau masih ada sisa. Oke, Mas Fikri gimana kabar? Sehat luar biasa. Asik, Mas Fikri kemarin sudah sempat ajak siaran di sini, Bunda. Oh iya. Malam-malam. Rip. Oh, nggak apa-apa dia masih free. Iya, sampai jam 12 malam. Sampai jam 4 pagi juga nggak apa-apa. Malam Jumat juga. Malam Jumat. Malam Jumat Kliwon lagi, ya. Kliwon. Wah. Ini Susana. Wah. Ya ini lagi filmnya lagi muter Iya. nih. Wah. Iya. Oke, Bunda, kalau kita mau ngobrol apa sih? Udah, saya ikut Mas Ribut aja deh. Oh, Kita gitu. ngobrolin apa aja, oke. Kesibukan ngapain aja nih sementara waktu Sibuk ini? apa ya? Saya selaku dosen di Win Gus Dur ya Asik. tentunya. Sibuk saat ini sih karena belum mulai kuliah. Kebetulan ada amanah lain sebagai direktur Pusat Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni, CDC lah istilahnya kalau di kampus itu, Career Development Center. Kemudian kesibukan lainnya adalah ini ada amanah baru ini di PCNU Kota Pekalongan ini. Ya, ceritanya amanah baru ini. Nggak ceritanya, Oh, nyatanya. ceritanya. Oh, Memang nyatanya. itu memang Oke. nyata, fakta loh itu. Nyatanya. Itu fakta. Iya loh. faktanya. Oke, jadi diamanahin sebagai ketua LKKNU Kota Pekalongan. Wih, Gitu. mantap. Nah, ini. Dilantik kemarin kapan sih, Bu? Kapan kemarin kita dilantik ya? Jimmy ya. Bulan Juni ya? Juni. Berarti Masih grace. Masih Iya, karena ini lembaga baru juga di PCNU. Iya. Oh iya ya benar ya. Dulu nggak ada benar. Belum ada. Baru sekarang rame. Iya, iya. Jawa Timur gerakannya lumayan gencar tuh. Betul, di Iya. beberapa kota lain udah jalan. Kita juga ada komunitas se-Jawa Tengah, Oh. ada komunitasnya, Ada. LKKNU ya. Wis mantap. Mas Fikri Apa ini? apa nih? Ngapain aja Ngapain sekarang? aja. Ya sama sama kayak teteh Ya. ketua ya. Dia dosen juga. Wis mantap. Cuma- Ini dua orang berarti dosen semua. Waduh, aku yang bukan dosen ini kan. Oh, Pak Diput dosennya dosen no. Kalau Mas Fikri ini dosen fresh banget ini. Oh Mas iya Fikri sangat juga fresh, masih fresh banget. Fresh banget. Jadi fresh from the open. Haha. Makanya pemikirannya, ini masih idealis nih. Liar, Wah. liar. Masih liar. Tapi memang harus ada keliaran sih. Bagus itu. Iya. Untuk Biar jangan tenang-tenang aja. betul. Nggak asik kalau nggak liar. Iya, betul. Oke, Bu Momen, ketika kita bicara tentang LKKNU, ini lembaga baru. Mungkin masyarakat belum begitu kenal apa sih LKKNU gitu. Apa sih? Bu? Kalau dilihat dari singkatannya, itu LKKNU itu Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama. Jadi dia lembaga yang mewadahi persoalan-persoalan tentang kemaslahatan dalam keluarga. Jadi perbincangannya tentang terkait relasi suami istri, kemudian obrolannya soal parenting, kemudian obrolannya soal perkembangan anak, perkembangan remaja gitu ya. Bagaimana menciptakan atau bagaimana kita membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kira-kira begitu. Weh.
ini kayaknya seru nih. Jadi konsultasi keluarga nih. Waduh. Wah. Siap. Oke. Keluargaku juga bermasalah. Aduh, langsung curhat di sini, buka layanan langsung nih Mas. Kan kesempatan dong. Manfaatin kesempatan. Aduh. Enggak sih. Ini Iya. kenapa lembaga ini dibentuk? Apakah sudah segenting itu masalah keluarga gitu loh di Indonesia terutama? Oke, baik. Obrolan soal keluarga ini sebetulnya genting nggak genting ya, tapi menurut saya untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah itu nggak bisa ujuk-ujuk nggak betunduk istilahnya Iya, gitu, nggak bisa betul. ujuk-ujuk tiba-tiba sakinah gitu ya. Tapi semuanya harus diupayakan. Nah, upaya itu salah satunya adalah kita membekali calon-calon remaja yang akan menikah itu dengan ilmu, ya ilmu berumah tangga, supaya harapannya mereka nanti ketika berumah tangga itu tentunya kan setiap rumah tangga ada problematika. Nah, Oke. ketika problematika itu terjadi, mereka tuh punya ilmunya bagaimana menghadapi itu sehingga tidak terjadi dong sesuatu yang tidak diharapkan gitu. Betul. Ada ilmunya ya Bu ya? Kira-kira begitu Mas. Saya kan nggak aja perasaan gitu ya. Iya, perasaan nikah tuh ya sudah dilaksanakan, setelah itu ya udah jalan gitu ya. aja gitu Iya, kan. jalan aja. Orang kan berpikirnya gitu, sesimpel itu, sesimpel begitu terus baru ketika ada masalah, loh ternyata gini ya. Wow gitu kan. Selalu ada kejutan-kejutan gitu. Iya. Oke. Itu berarti ya artinya memang untuk apa ya supaya keluarga atau terutama generasi yang akan datang ini sudah siap menghadapi persoalan-persoalan di dalam berkeluarga gitu. Betul. Tapi Bang bener Bu, saya tuh sering banget ngobrol sama anak-anak muda itu mereka ada kecenderungan takut untuk berkeluarga. Nah, ini trennya baru ini. Iya kan? Trennya begitu ya. Mereka takut berkeluarga karena apa yang menimpa pada orang tua mereka itu terekam dalam memori mereka, terus akhirnya mereka trauma. Bener gak sih itu yang terjadi? Ya bahkan di negara-negara tertentu tren ini semakin ini ya masif ya karena kecenderungan orang tidak mengurus anak, tidak mau hamil, kemudian tidak mau menghadapi problematika suami istri, akhirnya mereka memilih untuk tidak menikah gitu. Nah, ini kan tentunya tidak sesuai sunatullah ya kalau kita sebagai seorang muslim. Artinya bahwa ajaran Rasul mengajarkan bahwa kita harus berkeluarga gitu ya, supaya punya keturunan dan sebagainya. Nah, tentunya hal ini harus dihindari ya. Harus dihindari. Bahkan di beberapa negara seperti Singapura, Jepang gitu kan. Jepang, ya. Ya itu parah banget tuh. Betul. Bahkan mereka menghindari punya anak gitu kan. Child free. Terus bahkan ini. Nah, itu dia tadi akhirnya yang laku itu kan pabrikan gitu ya. Iya. Heran saya awalnya pabrikan anak loh, sekarang pabrikan. Iya kan? Sekarang ada yang pabrikan Iya, istrinya itu. loh. Jadi nggak perlu nyari yang hidup ya. Itu ngeri. Masya Allah ya. Wah, bahaya banget. Segenting itu Ini yang ternyata. perlu hati-hati kan Mas Fikri Mas. Betul. Bahaya dia. Bahaya ini. Perlu dicurigai juga sih. Enggak, 2024 menikah. Oh ya, siap. Ini sekaligus Aman promosi. deh. Emang udah ada. Jelas. Oh, Waduh, kayaknya meragukan. kayaknya semangat banget sih 2024 gitu. Insya Allah. Ya, karena kan ngurusin keluarga, maslahat kalau belum berkeluarga kan ada sesuatu yang kurang. Gitu ya. Tapi kalau lihat tampangnya sih udah meyakinkan ya Mas ya. Iya betul. Kayaknya sih. Bapaan banget gitu kan. Iya. Tertawanya kok semangat sekali Pak Ribut. Iya, kan siang-siang harus semangat. Wancen Mas. Saya senang punya pendamping Mas Fikri. Kenapa, Bu? Nggak kelihatan anak-anak, Ya. bapaan gitu. Ya, Jadi ya. pantas masuk LKKNU itu. Jadi berasa wah ini nggak terlalu Layak terpaut gitu. jauh gitu ya. Oke. Jadi Pantes lah. validitas tampangnya itu udah valid. Mantap. Oke. Nah, kalau di Kota Pekalongan sendiri kan ini baru, lembaga baru. Iya. Terus apa ini rencana program yang sudah susun gitu di Mas Fikri LKKNU? mungkin mau cerita dulu, kata dulu. Oke, baik.
Kalau untuk program ya kita karena tujuannya adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tentunya ada beberapa hal yang sudah kita rencanakan ya. Yang pertama itu kita membuat kajian-kajian secara rutin bulanan ya, monthly gitu, bulanan kerjasama dengan masjid-masjid yang ada di kecamatan di Kota Pekalongan. Kemarin kita udah tayang 1 kali ya Mas Fikri ya, udah tayang 1 kali itu di Masjid Al-Ikhlas, sebelah Museum Batik. Alhamdulillah beberapa audiens itu jadi berbagai macam kalangan, dari mulai remaja, ada ibu-ibu yang sudah punya anak gitu ya, banyak bahkan padahal kita baru launching lembaga untuk konsultasi, di situ malah langsung pada curhat. Langsung auto pada curhat gitu. Ya, seperti aku dong. Iya, boleh. Langsung langsung terus gimana? Kemudian program berikutnya kita akan buka layanan konseling yang itu sifatnya individual ya, individual. Jadi bagi orang-orang yang masyarakat Pekalongan yang memang membutuhkan layanan konsultasi terkait persiapan pernikahan, kemudian juga problematika keluarga, problematika anak dan remaja, insya Allah kita akan buka layanan itu secara gratis di kota di PCNU ya, tempatnya di PCNU. Tentunya dengan mendaftar dulu, kemudian kita buat jadwal dan kita pertemuan. Apalagi Mas Fikri programnya nih? Oke, selain tadi apa yang sudah dikatakan Teteh Ketua ya terkait dengan kajian yang dilakukan secara rutin setiap 1 bulan sekali, juga kemudian adanya layanan konseling anak dan keluarga, juga ada beberapa program kerja yang nanti akan bergulir, seperti diantaranya adalah Biro Jodoh, Pak Ribu. Ada Biro Jodoh? Ada. Mau nyoba? Pak Ribu? Mau daftar? Daftar pertama deh. Untuk 10 daftar pertama gratis. Asik. Gratis apa ini? Selanjutnya juga gratis. Ini kan layanan ya, layanan masyarakat. Oke. Nah, setelah ada Biro Jodoh, kan udah dapat jodohnya ya nih. Oke. Nanti ada namanya adalah kelas pranikah atau sekolah pranikah, Pak Ribu. Sekolah pranikah. Ya, jadi nanti para cantin dia, calon pengantin yang sudah mendapatkan jodoh melalui Biro Jodoh akan dikasih edukasi terkait dengan ya hal-hal yang sifatnya integratif ya, seperti manajemen konflik, manajemen emosi, manajemen keuangan, kesehatan, ketika nanti hamil seperti apa dan lain sebagainya, itu dilatih harapannya tadi biar mewujudkan keluarga yang maslahat, bukan begitu? Betul sekali. Karena tadi Mas Ribut pernah ngomong bahwa nikah aja deh kayaknya. Ternyata kan banyak hal yang tidak dipersiapkan, terutama ilmunya gitu. Betul. Jadi serba jadi gumunan, kagetan gitu. Oh banget itu. Nah, jadi itu harapannya calon pengantin tuh nggak kagetan, nggak gumunan gitu. Karena punya banyak ilmu. Betul. Saya kagetan waktu itu, benar. Udah jadi curhat Enggak, bukan. Ini fakta aja ya, bercerita begitu, tentang fakta bahwa memang rata-rata kan begitu ya. Orang ketika sudah menikah, mungkin di tahun-tahun awal, hari-hari yang pertama gitu kan, masih enjoy aja nih. Begitu masuk ke tahun-tahun berikutnya, terutama sudah mulai punya anak gitu, sudah mulai ketahuan aslinya nih. Wah, akhirnya gimana ya cara nah itu dia. Oke, mungkin orang bisa berkata bahwa ya kehidupan keluarga itu fluktuatif, artinya ada naik ada turunnya, tensinya bisa begitu. Tapi kan sebenarnya bisa disiasati supaya emosi itu tidak meledak-ledak gitu kan. Nah itu dia, mungkin butuh ilmunya nih Bu. Ya tentu saja. Tadi persoalan sumbu pendek ya. Atau tanpa sumbu jangan-jangan ya. Mak berduduk itu aja lah. Sumbu pendek itu kan kena stimulasi sedikit langsung der ya Mas. Iya, betul. Itu. Tapi memang kondisi-kondisi itu sering dialami ya, bukan berarti saya juga tidak pernah mengalaminya, bukan berarti begitu ya. Tapi saya juga mengalaminya, kemudian bagaimana saya berupaya untuk mengelolanya secara baik. Tentunya proses pengelolaan ini tidak bisa sendiri-sendiri, artinya suami dan istri harus memiliki visi yang sejalan. Visi yang sejalan.
Karena kalau tidak, ini dardernya itu akan lebih sering ini. Oh, ngeri tuh, betul. Nah, kalau kita pahami bersama bahwa kita tujuannya adalah membentuk keluarga yang maslahat, sakinah, mawaddah, warohmah, maka ketika salah satu sumbunya pendek itu mestinya saling menenangkan, saling memahami. Ya anggap aja memang kalau lagi marah itu mungkin itu sebuah ekspresi ya, ekspresi selama tidak berlebihan. Betul. Karena manusiawi, marah itu manusiawi. Banget. Ya, akan tetapi kita pahami bersama dia mengekspresikan begitu. Nah, komunikasi ini harus terjalin bahwa suami istri ini bisa komunikasi, misalnya biasanya urusan anak gitu ya, anak riweuh dan sebagainya, posisi orang tua capek, kemudian mungkin banyak persoalan di tempat kerja dan sebagainya, dihadapkan pada problematika anak ini itu riweuh gitu ya. Nah, kadang-kadang kan kalau tidak memahami bersama gitu ya, tidak ada ketersalingan, itu yang muncul adalah ketegangan. Gitu ya. Entah itu perangnya, tegang itu diekspresikan dengan perang ya, artinya ramai, entah apa yang melayang gitu ya, melayang atau pintu darder gitu ya, atau justru sebaliknya perang dingin. Perang dingin Itu yang bahaya ya, nah kayaknya itu ya. perang dingin ini kadang-kadang kan sebetulnya dia bom waktu. Kalau tidak ada proses tabayun gitu ya, ada proses klarifikasi berdua, ya senda gurau berdua, jadi mestinya saling memahami di situ. Kalau yang satunya tensinya lagi agak tinggi, yang satu nyiram biar adem gitu ya, digoyoni atau diberi stimulasi supaya mereda gitu ya, mungkin begitu. Tapi bener nggak sih Bu, perempuan itu kalau sudah naik tensi dijak guyon itu malah justru tambah naik. Salah kabeh. Salah kabeh Mas. Nanti salah ini. Ya butuh waktu. Gitu waktu. ya. Jadi jangan kepancing. Jangan kepancing justru ikut yang satu marah, misalnya yang satu jadi ikut marah lagi, yang satu ngediemin. Sebetulnya ya Mas, kalau boleh saya buka-bukaan soal perempuan. Oke. Siap. Ini memang harus dibuka. Itu sebetulnya kalau marah itu lagi cari perhatian, biar sayang. Gitu, Bik. Ini info nih. Langsung dapat kelas panika ini. Iya, wong kenekin ngenang kayak itu marah kok malah melu ngenang kayak marah gitu kan. Sebetulnya nggak begitu. Sebetulnya tetap pengen disayang, sebetulnya pengen diperhatiin, sebetulnya yuk diajak apa gitu ya yang bikin senang, yang bikin bahagia. Udah sekarang kita makan dulu, atau udah sekarang kita coba keluar dulu, atau jalan-jalan dulu, atau apa. Itu kena angin sepoi-sepoi sedikit aja udah beres sebetulnya. Oh gitu ya? Iya, tapi butuh waktu gitu. Oh, tinggal diangin-anginin gitu ya. Diadem-adem ya, diadem-adem di mesin ATM. Suruh nengok ATM aja ya, tuh ATM tuh sebelah gitu ya. Masuk dong biar adem. Oh iya, masuk bentar ya. Masuk, Terus keluar lagi. udah adem, udah. Ya udah keluar. Ya nasu menen ya enggak. Hanya lewat ya. Aduh. Iya. Iya. Begitu kira-kira. Rame nih kayaknya nih. Iya. Obrolan kita jadi rame nih. Oke, dan kita sedang memancing orang siang hari ini, memancing siapapun Anda yang mungkin mendengarkan apa ini obrolan kita pada siang hari ini. Boleh dong ikut beratensi di layanan telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Siapa tahu mau konsultasi sekalian gitu. Oke. Mumpung lagi ngobrol ini. Iya, mumpung lagi ngobrol. Ya curcol-curcol lah gitu ya. Nah, oke. Tadi sudah kita bahas bahwa mengenai pendirian LKKNU itu karena ya untuk menyiapkan keluarga yang ya lebih baik lah dari apa yang terjadi, dan terutama menanggulangi krisis seperti yang di dua negara tadi, Singapura sama Jepang gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri punya peluang seperti itu nggak sih Bu? Sangat ya. Menurut saya kok sangat berpeluang, karena mindset child free misalnya, atau mindset tidak berkeluarga misalnya, itu kan lama-lama
akan bisa saja gitu ya, budaya kita yang budaya timur itu luntur bisa saja gitu Iya, iya. dengan kondisi-kondisi di mana misalnya orang sibuk dengan pekerjaan, orang sibuk mengejar karir, orang sibuk dengan dunianya sendiri, artinya tidak mau direpotkan dengan persoalan-persoalan, alah ribet lah punya pasangan itu gitu loh, alah ribet lah punya anak itu gitu, lama-lama bisa jadi begitu ketika budaya-budaya timur gitu ya mulai luntur gitu. Itu sangat memungkinkan menurut saya. Iya sih, kalau saya ngelihat dalam kehidupan sehari-hari di kampung aja memang begitu ya. Artinya tuntutan ekonomi kan sekarang Betul, wah. pengen ini itunya banyak Wah, gitu ya. iya. Sedangkan kondisi seperti ini. Nah, itu dia makanya ini perlu nih dibahas lebih dalam sebenarnya. Gimana sih caranya kita punya paradigma yang tidak terlalu mengejar ke materi gitu loh. Waduh, ini ngomongannya udah tinggi nih. Enggak, karena Ya. masyarakat kita nggak ngomong kelas ya, Iya. nggak ngomong kelas, nggak yang di kelas Level bawah manapun ya. maupun kelas atas sama, yang dikejar Iya. gengsi sekarang. Iya betul, Aha. betul. Ya saya pikir ini soal mindset ya. Nah mindset ini sebetulnya dibangun oleh, kalau kita seorang muslim itu dibangun oleh keimanan ya. Nah, mindset ini dibangun oleh keimanan. Nah kalau kita sudah punya iman, artinya kita punya keyakinan, kemudian kita memahami norma-norma dalam agama yang kita yakini, tentunya kita akan memegang teguh keyakinan itu, kemudian mengamalkan. Nah, mengamalkan ajarannya. Nah salah satu ajarannya adalah bahwa umat beragama di situ harus berkeluarga gitu. Harus berkeluarga, kemudian juga orientasi berkeluarga itu bukan hanya sekedar untuk punya pasangan, sekedar untuk punya anak, tapi misi keluarga itu tentunya lebih dari itu, ya. Lebih dari sekedar memiliki secara materi, secara duniawi, tapi ada orientasi akhirat, ada orientasi ukhrawi tentunya gitu. Oke, ini nih mencerahkan nih. Aduh. Adem nih kalau kayak gini nih. Adem. Kelihatan banget nih. Bunda Momen kayak apa ya, bunyai banget nih. Tapi bener, banyak orang hari ini, terutama anak muda ya, yang pernah saya temui generasi-generasi Z, milenial, yang angkatan 2000-an gitu. Ada kecenderungan dari mereka itu sekarang yang penting tajir. Melintir. Yang penting tajir. Mereka, nah benar, mereka nggak peduli apakah nanti hidup mereka akan bahagia dengan cara itu, tapi yang penting ya itu tadi, kebiasaan flexing Ya, itu di dia. kalangan muda. Iya. Di Ya, medsos itu sudah flexing di mana-mana. Iya kan? Iya. Luar biasa flexingnya. Ya, saya pikir apa ya? Tadi reorientasi bagi anak-anak muda bahwa ya sebetulnya gak cuma anak muda ya. Beberapa orang tua juga kadang masih punya mindset seperti itu, flexing lah, kemudian ending dari semuanya seolah-olah itu ya kalau sudah kaya itu ya endingnya gitu loh. Tapi sebetulnya tujuan utama atau kebahagiaan hakiki itu sebetulnya kan bukan di situ. Ya. Bukan di situ. Misalnya kekayaan yang banyak melimpah apapun ketika jiwa kita tidak tenang, itu kan sama aja. Nah, padahal tujuan utamanya nggak di situ. Sebagai orang muslim juga kan sebetulnya kenapa sih orang muslim sholat terus dan sebagainya tapi nggak kaya misalnya gitu. Karena tujuannya bukan kaya gitu. Iya. Tapi dekat dengan Allah kemudian mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan spiritual. Masya Allah. Nah, orientasi ini perlu ditanamkan ya ke para remaja bahwa ending hidup atau ending berumah tangga itu bukan sekedar punya pasangan yang tajir melintir gitu. Misalnya target dia harus punya mobil lah, punya handphone yang terkini lah atau apapun itu gitu. Ketika itu semuanya tidak digunakan untuk hal-hal kebaikan, itu kan nanti yang muncul justru mungkin madorot ya gitu. Kira-kira begitu. Tapi kan tantangannya gini loh, apa ya istilahnya, anak sekarang mungkin sudah nggak begitu. Saya tidak mengatakan bahwa mereka itu salah ya, tapi saya melihat fenomena ada gejala di antara mereka tuh boro-boro kenal agama, gitu loh. Nyentuh aja udah males. Betul. Agama seperti pajangan sekarang, ya kan? Di media sosial dipajang tuh. Iya kan, wah, berbagai macam konten, tapi masuk telinga kanan keluar kiri. Betul.
Nah, menurut saya Mas Ribut, ini kembali lagi ke akarnya adalah keluarga. Akarnya adalah keluarga. Jadi pola asuh, parenting dari ayah dan ibu yang tegak kan ini luar biasa sangat memberikan efek ya ke pola pikir anak, kemudian perkembangan emosional anak, kemudian mindset anak, bahkan sampai keimanan anak istilahnya ini benar-benar sangat dipengaruhi bagaimana pola asuh kedua orang tua. Nah, makanya kita hadir di sini itu bagaimana bisa memberikan kemanfaatan ya, memberikan bekal untuk para calon-calon pengantin ini supaya mereka punya mindset yang positif. Artinya kita banyak pengalaman sih ya orang-orang terdahulu yang orientasinya materi, misalnya menyekolahkan anak harus jadi dokter misalnya, kemudian harus di perguruan tinggi yang bonafit, harus pakai mobil yang bagus, harus punya handphone yang dan sebagainya misalnya. Tapi endingnya itu ternyata banyak yang gagal, istilahnya mengarungi kehidupannya itu banyak kegagalan-kegagalan. Problematikanya luar biasa gitu dibanding orang yang mungkin orientasinya tidak ke sana. Simple gitu ya. Betul, santai, sederhana, kemudian mensyukuri apa yang ada, kemudian tidak harus ikut-ikut arus, harus punya ini, tapi disyukuri apa yang ada gitu. Itu kok lebih tenang gitu hidupnya gitu. Itu kelihatannya fakta-fakta memberikan banyak bukti sebetulnya seperti itu gitu. Cuma kita pengen remaja ini melek ini loh gitu loh. Kita kasih orientasi bahwa ini loh banyak cerita-cerita, banyak kisah-kisah atau banyak fakta-fakta itu seperti ini gitu. Supaya mereka punya mindset yang positif. Iya, saya punya teman dulu waktu sama-sama satu kos. Ada temanku tuh kucruk banget menurut saya. Dia kuliah di teknik sipil waktu itu. Terus saya nanya ke dia, kamu teknik sipil cita-cita mau apa? Kirain kan jawabannya keren kan, ya minimal kontraktor lah, minimal itu ya, atau jadi arsitek atau apa. Enggak, dia tuh cuman sederhana banget. Cita-citaku tuh cuman satu, apa? Aku pingin makan lele enak. Masya Allah. Itu doang. Terus kira-kira korelasinya apa dengan teknik? Nah, nggak ada korelasinya kan. Nah, makanya yang menarik adalah setelah dia lulus, dia beneran jadi pengusaha Lamongan. Oh. Sesimpel itu. Simpel ya. Nah, di etapa berikutnya, dalam tahapan berikutnya, kehidupan berikutnya, dia kemudian menikah. Dia akhirnya baru bisa bikin perusahaan CV, jadi semacam perusahaan kontraktor kayak gitu. Gila, cita-cita dia tuh simpel, cuman makan lele enak gitu loh. Tapi memang faktanya gitu ya, kami juga di dunia perguruan tinggi juga kan begitu, berupaya sebetulnya profil lulusan itu kan idealnya setelah lulus itu sesuai dengan profil lulusan. Akan tetapi kan faktanya tidak selalunya begitu. Betul. Tidak selalunya begitu. Artinya bahwa skenario yang maha membuat skenario hidup itu terkadang bukan terkadang ya, pastinya lebih baik lah. Ya, lebih pasti baik, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Ya seperti saya lah ya, jurusan sastra masuknya ke radio. Masuknya ke dapur ya. Iya. Oke, saya ke ini dulu, ke WA. Ada yang ini menarik nih, dari Ardian di Tirto. Asik nih, siang-siang ada konsultasi gratis di radio. Makasih ya RKB. Mau sekalian nanya deh, ini kalau ngadepin anak tuh kan harus sabar ya. Soalnya sering bikin naik darah. Wah. Naik hitam juga nih. Iya, kalau naik darah kurangi garam ya. Biar nggak darah tinggi. Iya. Jangan banyak-banyak makan kerupuk. Banyak garamnya tuh. Gimana tuh cara ngadepin anak tanpa marah? Monggo Bu, bisa ditanggapi nih. Baik, luar biasa ya. Bagaimana caranya kita ngadepin anak biar nggak marah-marah. Sebetulnya ini problematika seluruh umat manusia yang punya anak. Di seluruh dunia tuh ya. Iya. Artinya di mana-mana saya sering dicurhatin begitu, dan artinya saya juga begitu. Artinya bahwa sering dihadapkan pada stimulasi anak yang kadang mancing gitu. Mancing. Sebetulnya kita nggak mau marah, tapi kadang ada pancingan-pancingan yang dimunculkan anak itu kadang-kadang kok cuma ngetes doang sebetulnya. Anak yang cerdas itu suka ngetes orang tuanya. Ini bakal marah nggak nih? Bakal lihat nih, tuh kan marah gitu. Saya pengalaman yang asuh anak nomor 2.
Kebetulan alhamdulillah saya dikaruniai 3 orang anak. Nah, ini Alhamdulillah. yang spesial itu yang nomor 2, yang sering mancing kemarahan gitu. Cewek apa cowok? Cowok. Sama. Cowok yang nomor 2 ini. Dan selama pengalaman saya ngasuh 3 anak ini, yang anak pertama, ketiga itu jarang sekali saya marah gitu ya. Tapi yang nomor 2 ini memang seperti ada unsur kesengajaan, dia ingin melihat ibunya marah gitu ya, dengan berbagai macam cara gitu. Nah, tentunya kita memahami bersama ketika kita mau marah, kita itu sebetulnya kerasa tanda-tanda itu ya, tanda-tanda itu tuh seperti apa. Nah, kalau kita sudah merasakan bahwa kita pengen marah dan sebagainya, mestinya melatih rem ya, rem dan gasnya kan harus seimbang nih. Kalau gasnya pengen marah, tetap remnya tetap kita injak sedikit-sedikit, pelan-pelan. Nah, kalau menganut ajaran Rasulullah, tentunya ketika kita marah posisi berdiri kan duduklah, supaya tensi kemarahannya itu menurun begitu. Kemudian ketika kita duduk kok yo masih marah, apalagi Mas Fikri kalau kita udah masih marah nih duduk Berbaring. Oke, ambil nafas panjang, istighfar, baringan sebentar. Jadi anaknya mau ribut dan sebagainya, kadang-kadang anak-anak tantrum itu kan suka ini ya, mengekspresikan kemarahannya itu menyakiti diri sendiri. Nah, kalau tantrum beda lagi nanti. Kalau misalnya anaknya masih kecil kemudian dia suka tantrum, kita biarkan sejenak tapi kita pantau. Karena dia suka menyakiti diri sendiri, itu bahaya. Harus tetap dipantau, kemudian setelah itu kita peluk. Kasih dia waktu untuk mengekspresikan kemarahannya, kita peluk. Orang tuanya marah nggak? Enggak, sebetulnya orang tuanya harus benar-benar punya kemampuan memanage, mengelola gitu, supaya dia juga tidak marah. Nah, setelah itu, baru kalau kita sudah mereda kemarahannya, baru kita bisa ngadepin anak yang mungkin menstimulasi kita marah. Gitu. Wah, ini dapat ilmu baru nih. Sip nih. Lumayan. Tapi kalau saya gini, biasanya pagi-pagi. Riweuh ya. Wah, riweuhnya luar biasa. Betul. Yang nomor 2 juga. Ya. Cowok Sama lagi. ada, iya. Wah, dibangunin biasa. Iya. Kalau anak cowok itu kan berasa pingin jadi jagoan. Iya. Ya kan, main tangan lah dan macam-macam. Iya. Itu aku memang bener ya udah aku pasrahin aja ini. Sambil ini, kalau aku biasanya gini. Ayo gelut sisan gitu loh. Jadi tak tantang jadi apa ya? Ya kita main-main gitu kan. Dia main-main, akhirnya saya harus ngalah gitu kan. Saya harus ngalah karena dia pingin menang pasti. Iya. Oke, sekali aku menang, terus kemudian kedua dia menang, ketiga dia menang. Nah, setelah itu gampang deh giring ke kamar mandi. Nggak usah disuruh. Dia sudah copot-copot baju sendiri. Nah, aku menang ya. Sekarang aku mau mandi. Selesai itu. Iya. Ada banyak trik lah ya. Karena mungkin trik itu akan mengikuti karakter anak ya. Model anak itu kan beda-beda. Tapi mungkin pinter-pinternya orang tua kali ya, pinter-pinter orang Ya harus pinter main drama sebenarnya. Jangan nonton kadang drakor marah aja. juga drama kita. Betul, Ya, betul. karena kalau kita nggak pernah marah, anak juga ngelunjak mungkin ya, dia Ya, akan merasa ibu nggak tahu marah misalnya, ayahku juga nggak pernah marah, jadi apa-apa pengen diturutin enggak. Jadi kadang kita juga butuh bermain peran marah juga gitu. Nggak marah beneran ya. Yang penting marahnya adalah peran gitu ya. Ya. Oke, Mas Fikri? Apa ini? Caranya supaya ya. bisa memanage kemarahan ketika mengasuh anak. Iya, itu penting itu. Tadi sudah disampaikan oleh orang tua yang lebih pengalaman tentunya. Mas Fikri jarang marah kok Mas, tenang aja. Oh iya, Ya, kelihatan. terus senyum aja di mana-mana. Kelihatan. Ya, belum ketahuan aja sih. Iya. Belum ketahuan aja. Belum ada stimulasinya ya. Orang itu pastilah punya Iya. itu. Ya adalah teman saya yang temannya Mas Firky juga itu pendiam banget, jarang marah. Tapi suatu ketika saya pernah ajak ngobrol, kamu kalau marah itu bahaya. Gitu. Kenapa? Sekali marah itu berarti ledakan besar, Iya. eksplosif. Dia. Tapi pernah jumpain marah? Dia nggak pernah marah memang. Tapi sekali marah itu bahaya banget. Orang yang nggak pernah marah itu ngeri. Ya, ngeri. Ngeri. Makanya lebih baik tetap meluapin aja. Kalau misalkan nggak mau berhadapan dengan orang lain ya kita ke pantai kayak misalkan teriak-teriak itu Iya, kemarahannya Jadi diluapin. butuh diekspresikan. Betul.
Itu penting Yang penting banget ya. tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik Ya. gitu ya. Soalnya di depan anak-anak ya. Jadi kita tetap ngatur. Mungkin hanya tempo suara kali ya. Ya. Kalau beberapa oktav gitu, bangunin satu kali suaranya segini, nggak bangun atau nggak nurut, naik lagi gitu. Biasanya mak-mak gitu begitu. Ya harus latihan vokal ya. Iya betul. Solmisasinya harus bener. Ada contohnya ya, iya, suaranya. iya, naik 1 oktav itu berapa ya gitu. Kan harus tahu. Iya, tapi kenyataannya memang begitu Iya. anak-anak itu. Biasanya kan kalau public speaking pun kan gitu ya. Ngobrol paling enak itu pakai nada G, sol gitu kan. Nanti setelah itu baru kita bisa naik, bisa main turun gitu. Kan gitu. Teorinya sih. Prakteknya ahlinya ya. Oh iya, betul. praktiknya sih nanti gitu. Asal jadi aja bisa gitu. Oke, ke WA lagi. Ya ini banyak nih yang kasih respon nih. Ada dari Pak Nugroho di Keradenan. Selamat siang semuanya. Terus ini layanan konselingnya apakah terbuka untuk umum? Misal nih, kalau bukan orang NU atau bukan Muslim boleh nggak ikut konsultasi begitu? Gitu Bu. Iya, menarik sekali pertanyaannya ya. Kami di LKKNU ya meskipun lembaga ini memang di bawah NU tentunya kami bergerak untuk melayani seluruh masyarakat yang ada di Kota Pekalongan gitu. Jadi mau masyarakat ini mau yang beragama Islam atau non Islam, Muslim atau non Muslim, kita akan buka layanan ini. Bahkan ateis pun dia ini iya. akomodir ya. Kita misinya kemanusiaan Mas. Iya betul. Ya siapa tahu kan dia akhirnya jadi sadar gitu kan. Alhamdulillah. Iya kan. Iya. Kasihan loh. Iya. Ya bukan kasihan dalam konteks kemudian kita menganggap rendah ya. Orang-orang yang merasa dirinya ateis itu sebenarnya dia sedang ragu-ragu, bukan meragukan dirinya sendiri. Iya betul, betul. Ya kayak inilah Pardede gitu. Ya Coki Pardede itu kan orang yang selalu ragu-ragu dia. Iya. Masa kalau dia sudah yakin dengan pilihannya, ya ngapain juga nanya ke sebelah gitu. Betul. Gitu betul. kan. Oke, berarti terbuka untuk umum Iya, siapapun terbuka. gitu ya. Oke, ini keren nih. Iya. Baru. Bahkan dari data yang masuk Pak Ribut, kami sampaikan ada yang dari Banyumas. Oh malah di luar Banyumas. Pekalongan juga ya. Luar Pekalongan juga. Oke. Kemudian menanyakan apakah bisa menyediakan layanan Online. berbasis online. Ya, Itu ini- yang nanti perlu kami Iya, diskusikan bersama. oke. Karena ada permintaan mungkin akan kami buka layanan secara online nanti Oke. supaya Butuh bisa host. dijangkau. Siap. Ngerayu lagi ya. Aduh, ya ampun. Ya siapa tahu gitu kan. Nah, Ya, oke. Siap. Oke, WA lagi deh. Ya, nanti kasihan kalau nggak kebaca itu. Biasanya saya sering diprotes. Oh, jahat ya nggak dibacain. Ada Pak Nurudin di Premas Kulon ya, Pagumengan Mas, Karang Dadap. Oke, selamat siang. Alamat LKKNU di mana ya? Oh, tadi sudah disebutkan di kantor PCNU ya, Gedung Aswaja. di Gedung Gedung Aswaja. Aswaja. Ya, kalau ke sana bisa sambil makan, Pak. Makasih deh. Ya karena kita punya resto. Ya kan? Biar sendiri suka. tapi ya. Kalau Tapi yang bayar restonya sendiri. nggak gratis ya Mas. Iya, iya itu Mas nggak Mika aja yang gratis. gratis. Ya kan barangkali dari Karang Dadap jauh, gitu kan. Lapar kena angin kan, daripada masuk angin sekalian makan Iya, di situ. betul. Oke. Jadi bisa piknik sekalian. Iya konselingnya. betul. Oke, Yang owner bikin sembuh kan konselingnya, Iya. makannya. owner resto boleh ya hubungi kami. Aduh. Terus apakah bisa konsultasi? Oh bisa, Bisa sekali, banget. ya, bisa Ya. banget. Oke bisa banget Pak Nurdin. Terus bagaimana mengatasi anggota keluarga yang sedang emosi tapi tidak ikut ke bawah emosi? Oh tadi sudah ya sebenarnya. Terus kalau sudah SMP, nah ini ngelanjut dari Mas Ardian di Tirto. Kalau itu apa ya? Kalau anak-anak ini sudah SMP gimana cara mengatasinya supaya orang tua nggak ikut marah gitu? Sok Mas Fikri. Ini
Ini urusan remaja nih Mas Widu. Iya. Anak SMP itu gimana sih Baik, cenderungnya? memang remaja itu secara emosi juga waktu itu pencarian cari diri ya, sehingga secara emosi masih juga belum stabil, maka perlu yang namanya pendampingan yang harus dilakukan oleh orang tua. Berikan sesi untuk bercerita, menanyakan bagaimana aktivitas yang dia lakukan sehari-hari, ya, kemudian tanpa mengejudge. Ya, anak itu tidak mau dilabeli ya. Betul. Dia mau dilabeli kemudian disudutkan. Maka yang harus dilakukan oleh orang tua jika memang itu pengalaman yang kurang baik, maka orang tua ya dikasih pengertian ke anak tanpa mengejudge anak. Oh, kamu itu kayak gini. Perlu diberikan nasihat-nasihat, harusnya seperti apa gitu. Kemudian beri apresiasi. Oke, nggak apa-apa kali ini kamu salah, namun ke depan harus bla bla bla. Itu yang harus dilakukan sih ya. Sehingga anak tadi ya, remaja itu kan paling nggak suka ketika dilabeli dan lain sebagainya. Gitu sih Teh ya. Iya. Satu tambahan lagi menurut saya, ketika kita punya anak remaja, itu kan fase di mana anak dan orang tua relasinya itu seperti sahabat. Jadi relasinya itu sahabat. Temen Kalau gitu ya? teman, sahabat, close friend gitu ya. Jadi anak itu merasa nyaman gitu loh. Anak itu merasa nyaman. Apa yang dikatakan Mas Fikri tadi ya, nggak boleh ngelabel, nggak marah dan sebagainya, itu sebetulnya itu kan prinsip-prinsip persahabatan. Nah, itu prinsip-prinsip persahabatan. Sehingga ketika anak dan orang tua itu bersahabat, kuwi Pak opo iki diceritake, nggak usah diminta wes, nggak usah diminta. Anak itu akan bercerita sendiri. Bun, misalnya ya, saya kan kebetulan 2 anak remaja nih. Yang pertama itu SMA naik kelas 2, yang kedua itu MTS naik kelas 2 juga. Nah, ini dua-duanya remaja. Ini yang pertama itu sangat seolah-olah kayak butuh banget gitu. Butuh kehadiran bunda itu, butuh ketika dia ada persoalan apapun. Karena dia di pondok pesantren ya, ketika dia ada masalah yang memang saat itu muncul, ada kesempatan pas telepon, video call, dia akan langsung cerita. Nggak perlu dipancing dan sebagainya. Ya dipancingnya ya biasa aja lah ya, gimana kabarnya dan sebagainya. Nanti lama-lama dia akan cerita pengalaman dia, tadi kakak ngapain dan sebagainya. Tapi kalau pas ditengok, dia ada masalah, udah, yang lain suruh minggir dulu. Jadi kami harus punya waktu berdua yang dia curhat sampai sak jero-jerone gitu. Ketika dia mungkin senang sama lawan jenis sekalipun gitu ya. Kemudian mungkin ada pelanggaran temennya yang itu juga mungkin tabu dan sebagainya, dia tetap cerita semuanya. Karena kita setia mendengarkan apa yang dia ceritakan, nggak ngejas, nggak nyalahin, nggak, ya pokoknya kita tenang mendengarkan apapun yang dia sampaikan gitu. Jadi dia nyaman. Kemudian baru kita kasih advice yang tidak menggurui. Kesannya itu tidak menggurui, sehingga dia merasa nyaman. Iya sih bun gitu. Iya sih. Jadi kesannya itu tidak digurui gitu. Mungkin gitu Mas Riko. Itu kalau ibu ya. Persoalannya pada bapak kadangkala. Iya, kadangkala yang namanya bapak itu kan mengalami kegagapan dalam berkomunikasi dengan anak. Betul. Hampir rata-rata deh. Kira-kira kenapa Mas Ribut? Kenapa bapak-bapak mengalami kegagapan berkomunikasi dengan anak? Karena mindset laki-laki itu cenderung berpikir bahwa yang penting adalah kesibukan dia. Enggak, aku mau. Kira-kira bener apa enggak kalau Pak? Oh, itu salah. Itu salah banget. Kudune piye? Ya kudune harus pintar-pintar manage waktu dong. Betul. Ya. Kalau saya memang waktu saya hampir rata-rata banyak di luar. Cuman, nah ini dia. Ada yang menarik sih. Anak saya kalau misalkan minta diantar ke sekolah, itu nggak mau sama ibunya yang gede. Wah, ini spesial berarti ayahnya. Menurut saya spesial loh. Itu. Dia nggak mau. Biasanya kan dulu waktu masih kecil dia suka diantar ibunya. Begitu sudah mulai, sekarang dia SMP kelas 2. Sudah deh, pokoknya soal mau berangkat sekolah harus diantar bapaknya, harus dijemput bapaknya. Nggak mau dijemput ibunya. Iya, pasti ini ada something sebetulnya yang bikin dia tertarik sama ayahnya, yang bikin dia punya kelekatan dengan ayahnya, yang bikin dia nyaman dengan ayahnya gitu. Karena pada umumnya tadi bener, ayah fokus dengan pekerjaannya, sehingga sebetulnya tidak selalunya begitu ya, karena peran pendidikan itu intinya di ayah. Betul. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa tugas mendidik itu ayah.
Ya, jadi ini perlu dipahami oleh ayah-ayah seluruh dunia ya. Ya, betul. Bahwa betul. Calon ayah juga. Oh ya, calon ayah. Calon ayah. Oke. Karena tanggung jawab mendidik anak itu di ayah gitu, sehingga jangan melepas tangan istilah cul gitu ya, ucul ketika sono ibu kayak gitu. Karena tanggung jawabnya di ayah gitu. Sehingga soal kelekatan itu dua-duanya mestinya memiliki kelekatan, baik ayah maupun ibu. Nah, kelekatan ini, attachment itu ya antara anak dengan orang tua dibangun sejak dini, nggak tiba-tiba, nggak ujuk-ujuk, nggak betul. Orang kecil ratau nyekel, ratau ngajak ngomong kok pengen lah, gitu kan nggak mungkin. Jadi ayah-ayah ini harus diberi pemahaman seperti itu, tapi kadang-kadang nggak tekan loh kena ngomong sama ayah gitu. Ya karena gini, prinsipnya terlalu kuat. Betul. So idealis. Iya, emang. Bukan so idealis, memang idealis. Idealis banget ya, laki-laki ya. Iya, karena berpikir bahwa wah, perubahan itu harus dimulai dari bangsa ini kan gitu ya. Padahal perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri gitu. Itu yang kadang keliru. Saya menyadari itu setelah kemudian akhirnya ya benar. Saya menyadari itu ketika setelah punya anak. Dulu memang ya saya aktif di kegiatan-kegiatan sosial dan macam-macam. Saya pikir juga memang benar sih, akhirnya enggak, ini bukan ini nih. Bukan ini nih jawabannya. Makanya ketika saya aktif di Ansor pun ya sampai hari ini, katakanlah, kemudian saya katakan ke teman-teman di baik itu di Bansar ataupun di Ansor, enggak, kita itu enggak butuh kumpul-kumpul melulu terus kayak gini. Habis waktu kita, mendingan urus keluarga kita dulu. Kalau sudah selesai baru urusannya yang lain. Gitu. Ya oke lah, kalau kita mau bikin kegiatan sosial, bagus. Tapi jangan lupa bahwa kegiatan sosial yang paling inti adalah keluarga. Iya, betul. Makanya tadi saya tekankan bahwa problematika apapun yang terjadi pada anak dan remaja, kembalikan lagi pada keluarga. Artinya inti dari semuanya sebetulnya berawal dari keluarga. Nah, kita evaluasi lagi pola asuhnya sejak anak itu lahir ya, sejak anak itu lahir sampai dia tumbuh, kembang dan sebagainya. Ketika ada problematika yang muncul, biasanya evaluasi lagi. Bagaimana pola asuh yang selama ini ditegakkan oleh kedua orang tuanya. Gitu. Betul. Jadi kita nggak nyalahin anak loh ya. Kalau ada kasus kenakalan remaja, kenakalan kasus ini itu dengan anak, itu kembalikannya evaluasinya ke orang tua mestinya. Ada yang salah nih dengan orang tua. Betul. Gitu. Iya, betul. Makin seru nih. Sebenarnya banyak pertanyaan. Tapi ini sebentar, ada lagi Kustini di Wonosari Siwalan. Wah canggih nih. NU punya layanan konseling. Boleh tahu nggak jam layanan dan prosedur mau konselingnya gimana? Kalau boleh tahu konselornya siapa saja ya? Waduh. Ini bagiannya Mas Fikri nih. Baik. Jadi bagi semua warga ya, khususnya di Kota Pekalongan maupun kabupaten, bagi yang ingin menggunakan layanan konseling anak dan keluarga, LKKNU PCNU Kota Pekalongan bisa mengisi form pendaftaran melalui bit.ly/konseling_LKKNU Kota Batik. Nanti atau bisa diakses di Instagramnya LKKNU Kota Pekalongan, langsung dicari saja di Instagram, nanti ada info itu, ada link itu. Nah ini tinggal diisi, jika sudah isi formulir, kemudian mengeklik tautan WhatsApp yang sudah tercantum di Google Form-nya, nanti langsung reservasi. Harinya mau apa, jamnya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian langsung menuju di gedung Aswaja lantai 2 di ruang konselingnya LKKNU PCNU Kota Pekalongan. Dan untuk konselornya siapa saja? Yang pertama tentunya ada Teteh Ketua, yaitu Ibu Dr. Hajah Siti Mumun Muniro SPSIMA. Kemudian ada Ibu Nadhifatul Zulfa MPD. Oh, Bu Nadhifatul Zulfa juga ikut. Iya dong, tim kami tuh. Keren. Oke. Kemudian ada saya sendiri ya. Kemudian ada Mas Sutresno MH, kemudian Mas Imtu Bakir MH, dan lain sebagainya. Dan kami juga nanti ke depan akan ada kerjasama dengan pemerintah kota ya. Barangkali memang ada kasus-kasus yang membutuhkan bantuan lebih lanjut sehingga kita terintegrasi. Ya, misal ada kes-kes yang
perlindungan anak gitu ya. Maka perlu misal korban kekerasan, maka perlu ada hal-hal yang lebih luas lagi yang perlu kita dengan bagian hukum dan sebagainya. Oh, bisa banget tuh. Oke, keren. Ada rencana untuk katakanlah melakukan apa ya, pendekatan dengan lembaga-lembaga pendidikan barangkali? Oke, khususnya kita LKKNU kerjasama dengan LP Ma'arif, Pak Ribut, ya. Jadi LP Ma'arif yang mempunyai sekolah-sekolah di tingkat bawah, kita memberikan ke mereka bahwa di sini ada layanan parenting dan juga konseling. Jadi memang kita menyasar ke akar rumput ya, wabil khusus sekolah di bawah LP Ma'arif. Sehingga jikalau ada kasus-kasus yang di akar rumput, langsung koordinasi dengan kami. Semacam itu. Terutama penting banget tuh ngasih apa ya, pendidikan ke orang tua. Betul. Iya. Kemarin sudah dilakukan Teh ya? Ya, kemarin juga kita mungkin belum gandengan dengan sekolah, tapi langsung dengan pengurus masjid. Jadi jamaah-jamaah masjid yang ada di sana, edukasinya tentang parenting. Kita ngaji salah satu kitabnya, jadi tidak hanya obrolannya tentang psikologi atau parenting, tapi ada satu narasumber juga ya yang hadir, Bib Hashim. Beliau langsung rujukannya bahwa kita tarbiyatul aulad fil Islam, sehingga itu bisa memberikan edukasi kepada para orang tua ya, bagaimana mendidik atau menegakkan pola asuh yang tepat untuk anak gitu. Oke, kapan di Masjid Landung Sari? Ya. Nah, ini kan rencana bergilir Pak Ribut. Kemarin di Masjid Al-Ikhlas itu karena mengingat di MBC Utara. Kemudian MBC Timur kita pilih Masjid Kauman dulu. Masjid Kauman. Kauman dulu. Ya, nanti kalau memang next time nanti muter lagi MBC Timur bisa di Masjid Landung Sari. Ya, Oh gitu. jadi muter per kecamatan. Udah nggak usah Kauman, Landung Sari aja. Ya apa ya, pengen sih seperti itu ya istilahnya, terutama yang di kampung-kampung ini kan orang awam itu kan nggak ngerti nih. Betul. Kalau di perkotaan sih mungkin sudah agak sedikit tahu lah. Kauman itu termasuk kalangan elit lah di situ. Jadi agak lebih tahu sedikit. Tapi yang di kampung-kampung ini kan Mungkin aksesnya ya. Betul. Dan harapan kami juga Pak Ribut ikut mempromosikan dari kajian kita. Harapannya nanti warga dari Landung Sari juga berangkat ke masjid. lah ya makanya habis ini saya bikin tulisan nih. Ya mungkin tidak harus menunggu Landung Sari ya. Ketika besok misalnya kita kajian di Kauman kan bisa hadir di Kauman. Iya. Nanti pas di Landung Sari kan temanya bisa lain lagi. Betul. Gitu. Nah, ya sering-sering sosialisasi nih. Berarti publikasi harus kenceng nih. Nah, kebetulan sudah ada tema nih Teh terkait dengan acara Apa yang nih? nanti Besok ya. Di Kauman insya Allah itu? akan dilaksanakan di Masjid Kauman tanggal 20 Ahad 26 Agustus. 26 Agustus. Ya, Oke, saya insya catat Allah. 26 Agustus. Judulnya adalah apa Teh? Sakinah Cinta, ikhtiar membentuk pernikahan yang dirindu surga. Ya, asik, ikut daftar. Iya. Aduh, ya ampun, asik deh. Oke, terus ada lagi nggak nih? Ada yang belum terbaca? Oh sudah. Terus ini nih yang terakhir. Oh sudah, sudah semua. Daftar pertanyaan sudah semua. Ternyata banyak juga yang berminat untuk ngobrolin ini ya lewat WA. Iya, karena mungkin hari-hari ini banyak orang berpikir bahwa hidup kayaknya berat banget ya. Ya betul. Terus akhirnya mereka berpikir bahwa saya butuh solusi. Ya. Nah, saya pingin nih sebenarnya, tapi di sini sudah ada program sih ya, Anda dan keluarga. Apa ya yang kira-kira match dengan LKKNU mungkin untuk bisa dikerjasamakan? Bisa banget sebetulnya ya. Mungkin tema-tema masih seputar tema-tema parenting, nggak ada habisnya sebetulnya tema parenting itu Mas. Atau gini aja, untuk obrolan seputar agama Islam diisi itu aja. Bisa masuk di situ. Jadi nanti Islam kajiannya ya. kajian Islam nanti parentingnya. Gitu aja ya. Bisa Mas. Kayaknya Main kan? seru tuh. Iya. Ya nanti minta izin sama ketua dulu. Oh lah. iya betul. Ketuanya malah seneng ngepol. Iya, usaha Islam itu kan kalau masing-masing organisasi kan kita kasih jatah tuh. Iya. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada FKUB dan lain sebagainya. Nah, kayaknya sih sebulan sekali. Oh. Bisa tuh digilir kan? Itu Iya, kan iya. Selang-seling. selang-seling. Seru tuh. Kayaknya itu jauh lebih menjawab persoalan deh. Betul. Insya Allah ya. Nah,
Karena kalau kita ngomongin zakat terus apa itu sudah jatahnya masjid ya. Ya bukan berarti. Ya enggak. kita kan ngobrolannya sesuatu hal yang memang kontekstual saat ini sedang dihadapi oleh masyarakat, yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian mereka lagi butuh solusi seperti itu. Sebetulnya kita juga hadir bukan berarti hadir kemudian menyelesaikan persoalan, tapi paling tidak kita berbagi sharing ilmu, edukasi, justru supaya persoalan itu tidak muncul gitu. Betul. Preventif sifatnya. Dan minimal kita bisa mendengar suara dari mereka, dari warga gitu. Ya. Oke. Keren. Salut saya benar. Ini harus berapa jempol nih? Waduh, mau pinjam jempol saya? Wah, ini luar biasa. Benar-benar ini siang hari ini saya mendapatkan banyak hal dan saya termotivasi, benar-benar terinspirasi untuk ini harus bergerak lagi lebih kencang lagi. Syukur-syukur LKKNU mau menyambangi PKBM Sogan juga boleh. Boleh. Jelas. Boleh, insya Allah. Agendakan, mari Bu. Ada PAUD juga di sana. Ngajak nyanyi deh. Itu pautnya keren, Bunda. Oh ya, di mana? Itu gratis. Anak-anak pemulung. Dan mereka itu asiknya adalah orang tua itu ketika mereka diajak untuk nyekolahin anak itu nggak mau karena bayar, tapi gitu digratisin mereka mau. Jalan nih beberapa tahun berikutnya mereka berpikir, oh iya ya anak kita nggak diseragamin, kasihan ya. Mereka iuran sendiri, tapi kita nggak ngumpulin duit ya. Artinya mereka iuran sendiri supaya duit mereka aman, oke, dititipin ke kita, terus kemudian dibeliin seragam itu anak-anak. Oh itu keren itu. banget. Karena kesadarannya itu muncul dari diri mereka sendiri. Betul, itu yang sebenarnya kita pancing. Iya. Ada pintu masuk gitu. Betul. Nah, nanti kapan-kapan bolehlah kita agendakan. Siap. Misalnya agenda parenting. Ya boleh. Gitu. Boleh. Sangat diterima. Ya. Dan yang saya salut lagi adalah ada guru TK yang sebenarnya dia ini sudah cukup keluyutan di TK. Bahkan boleh dibilang ya sudah mapan. Tapi memilih untuk keluar dari lembaga TK-nya terus jadi volunteer di situ. Masya Allah, itu luar biasa itu. Jiwanya itu. Saya sempat ngelarang loh sama ibu itu, Bu ya jangan keluar. Saya ikut nanggung dosa loh ini Bu. Ya kalau nanti kebutuhan ibu nggak tercukupi gimana gitu kan. Terus jawabannya enteng aja. Kan ada suami saya, selesai dah. Anak saya udah gede, udah selesai semua, udah kuliah semua, tinggal satu yang belum tuntas. Oh gitu, ya udah deh Bu. Iya luar biasa. Jiwa pengabdiannya luar biasa. Itu. Oh saya respect banget sama beliau, respect banget. Makanya kalau saya diundang, katakanlah ada acara apa, saya nggak bisa hadir pada waktu itu. Pernah saya nggak bisa hadir, saya ngerasa bersalah banget sama beliau. Sampai saya tak sempet-sempetin untuk telepon dan pokoknya harus ketemu. Ngobrolin soal dunia pengabdian itu selalu bikin kita angkat topi. Meskipun saya tidak pakai topi ya. Oke. Aduh, ini sebenarnya pingin tak panjangin. Cuman waktunya memang dibatasin sampai sebentar. Ini kayaknya di ruang gatekeeper lagi ngetik. Mungkin ada WA yang masuk barangkali. Oh, belum ya. Nggak jadi. Nah, sebenarnya masih banyak hal yang mungkin ingin saya obrolkan dengan Ibu dan juga Mas Fikri. Karena ngomongin tentang dunia keluarga itu ngomongin tentang realitas yang kita hadapi sehari-hari. Cuman waktu kita dan saya yakin Bunda Mumun sangat padat banget jadwalnya. Merayap. Iya, saya khawatir kalau misalkan ini diperpanjang, wah ada agenda yang terlewat. Terskip.
Oke, terima kasih. Nah, sebelum ditutup nih. Ici Oke. menyampaikan Apa ini? puisi boleh nggak? Oh, nih? boleh, boleh. Puisi, pantun, Pantun, pantun. puisi Oke, pantun. oke, Pantun. oke. Spesial siap. untuk RKB yang Ya, jumlahnya ini. ke-49. Oke, Ini ya spesial boleh, dulu. boleh. Oke, ke Kauman beli sate Madura. Nah, Cakep. Beli sate Madura khas Cak Latif. Nah, Cakep. Cakep lagi. 49 tahun RKB telah mengudara. Moga semakin kreatif dan inovatif. Mantap. weh. Ada lagi loh dari saya Ah, nih. iya, Oke, iya, Mas iya. Mau kalah sama Temun. Oke deh. Ke Pasar Anyar membeli ikan. Oke, cakep. Cakep. Ikan dimasak cah kuah kare. Oke, Asik. cakep. Selamat harlah kami ucapkan, moga Ah. RKB makin ajib sapore. Weh, mantap. Aku nggak bisa balas. 4 kali 4 sama dengan 16. Cakep. Sempat ya, Sempat sempat. harus dibalas. Ini Wong Bien, Mas Fitri nggak tahu Mas Riwo. Saya nggak tahu. Itu Nanti permainan. Wong Bien nih. Itu angkatan 80-an. Iya. ya. Oke, terima kasih Oke, atas sama-sama. ucapannya dan terima kasih atas Terima kasih. kesempatannya berkenan hadir di sini ngobrol panjang dan luar biasa tanpa jeda iklan, tanpa jeda lagu. Nih kalau bisa 5 jam tanpa jeda. Oh, kemarin deh 2 jam sama Fikri. Oh, tanpa jeda luar biasa. Karena kalau jeda itu pasti ngangkatnya itu Nah, berat iya, banget betul, gitu. betul. Nah, Terus lagi gayeng kok. Aha. Lanjut aja. Iya. Lanjut. Oke, dan itulah tadi kawan obrolan kita seputar apa yang dilakukan oleh KKNU PCNU Kota Pekalongan berkenaan dengan layanan konseling. Anda pengen konseling, datang saja ke PCNU Kota Pekalongan di Gedung Aswaja ya. Caranya daftar dulu Iya. sebelum datang ya. Ya kalau misalkan kebingungan daftar online ya tanya dulu deh ke kantor sekretariat juga boleh Iya, bisa. gitu di sana. Ya sambil jalan-jalan lah ya ke kota gitu ya. Lumayan. Bisa makan-makan di sana. Aduh, nanti nasi goreng gratis nih kayaknya. Di sini. Oke, terima kasih dan kita masih akan berlanjut kebersamaan kita di Halo Kota Batik.